ya di tempat ini bersama jemaat di Casut. Dan thank you so much untuk Mama Ruth dan Om Sam yang sudah memberi kepercayaan untuk kita sama-sama sharing ya tentang kebenaran firman. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman. Kita perlu firman Tuhan, ya. Terima kasih untuk Tuhan ya yang sudah membawa kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya percaya biar Roh Kudus yang terus teguhkan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh mengenal kasih karunia Tuhan lebih lagi, iman dan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Saudara, saat ini judul firman Tuhan atau sharing firman Tuhan adalah kehidupan Kristen yang berintegritas. Ya. Boleh tinggal sedikit ini soalnya nggak bisa. Nggak lihat ya. Ya, saya langsung ya. Thank you. Thank you. Akhir-akhir ini saudara, saya tuh diingatkan Tuhan bahwa kita ini zaman ini hidup di dalam penampian. Siapa yang punya perasaan seperti ya? Kita hidup di dalam penampian, saudara. Karena ya bukannya tahun-tahun yang lalu saya sudah pernah dengar ada banyak, tapi justru tahun-tahun ini lebih lagi digoncangkan ya kerohanian setiap anak-anak Tuhan, saudara. Ya, pada saat itu saya sebulan yang lalu itu punya kesempatan pulang ke Indo. Ya, saya punya kesempatan untuk reunian sedikit-sedikit, saudara, dengan teman-teman saya waktu SMP. Saya kaget sekali kalau teman saya yang sama-sama SMP ternyata suaminya yang leader, yang jadi punya jabatan dalam ke gereja tuh, saudara, ternyata berselingkuh, ya. Dan minggu yang lalu saya juga dapat satu berita, ada lagi leader jatuh lagi, saudara. Ya, ada banyak, bukan cuma dari sana sini, tapi dari sekitar saya, saudara. Dari sekitar saya yang dekat, yang saya pikir, wow, kok bisa? Orangnya kok begini, kok bisa? Tapi itulah kehidupan kita saat ini, sadar atau tidak sadar, kita ada dalam penampian, saudara. Tuhan sedang mengizinkan anak-anaknya ditampi. Siapa yang berisi, itu yang tetap. Amin. Ya, seperti padi, semakin berat dia semakin tetap. Ya, kalau dia enteng, tampi langsung, kalau bahasa Sundanya menceng, ya, langsung hilang, saudara. Oleh sebab itu tidak ada hal yang lebih penting sebenarnya adalah ini, kehidupan Kristen yang berintegritas. Ya, kehidupan Kristen yang punya integritas. Orang yang pintar banyak, saudara, tapi zaman sekarang orang yang punya integritas, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, even dalam gereja, saudara, ini nih jadi jarang, saudara, jadi rare, ya. Jadi kita benar-benar harus perjuangkan kehidupan kekristenan kita yang berintegritas, ya. Karena apa, saudara? Nilai seseorang ditentukan oleh integritasnya. Semakin tinggi integritas yang dimiliki seseorang, semakin tinggi nilainya di hadapan Tuhan dan manusia. Semakin rendah nilainya, integritasnya akan semakin merosot pula nilainya di hadapan Tuhan dan manusia. Oleh sebab itu, saudara, apa sih arti kehidupan berintegritas? Ya, kita seringkali dengar integritas, tapi jarang benar kita meresapi, ya. Ini sih cuma reminder, saudara, buat saya juga, ya. Tapi kita seringkali jarang kita benar-benar pagi ini saya harus berintegritas. Biasanya pagi ini saya harus ini karakter ini ya. Padahal paling penting adalah berintegritas. Integritas itu adalah induk dari sebuah karakter. Ya, induk itu paling top markotopnya istilahnya, saudara. Ya, padahal pagi ini saya tidak boleh marah, atau pagi ini saya harus berbuat baik. Tapi integritasnya lupa, saudara. Nah, saat ini saya cuma mau reminder buat saya pun dan buat kita semua. Apa arti kehidupan berintegritas? Yang pertama adalah integritas bicara mengenai kesejatian, kemurnian, menyatakan apa adanya dirinya kita secara tulus, secara jujur, ya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Itu yang paling penting, kita murni. Jadi tiap pagi harusnya yang dikejar adalah Tuhan, saya mau murni. Saya ada di dapur, saya ada di pekerjaan, lagi ngurusin anak.
keluar rumah murni apa adanya saya. Saya tidak pura-pura waktu saya bekerja di kantor, begitu masuk ke ruang rumah berbeda dengan Mira yang berbeda. Bukan, tapi apa adanya. Karena apa saudara, ini sangat penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingat tidak menyukai kemunafikan. Ya, Matius 23 ayat 3 itu jelas Tuhan Yesus katakan bahwa orang Saduki, ahli Taurat, merupakan orang yang mengerti betul hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat itu. Ya, Matius 23 ayat 27 dikatakan bahwa apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa seperti mereka itu orang hukum Taurat dan ahli-ahli Farisi seperti kuburan yang dilabur putih, ya. Mereka disebut hai orang munafik. Mengapa saudara Tuhan tuh gak suka sama orang yang munafik? Karena apa? Orang yang munafik itu susah bertobatnya. Amin? Susah ya. Jadi kalau orang yang susah bertobat, nah, jangan-jangan tanda tanya, apakah ada spirit kemunafikan? Ya, susah saudara. Karena apa? Hanya melihat kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri nggak bisa kelihatan saudara. Dan cenderung menghakimi orang lain. Jadi benar terus, ya, mau ke suami atau ke istri ke anak, semua pokoknya benar terus. Ya, mau ke siapapun hubungannya itu susah bertobat ya. Jadi hati-hati dengan spirit kemunafikan saudara. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak ketahui ya. Saudara sudah tahu ayat ini, Matius 7 ayat 3. Kenapa Tuhan juga tidak suka dengan kemunafikan? Karena kemunafikan menghalangi doa. Amin. Ya, menghalangi doa karena apa? Tidak ada ketulusan, kejenuinan, kemurnian di dalam hati kita. Ya, Tuhan mau berhubungan kita lewat doa. Doa itu hubungan kita dengan Tuhan dua arah. Ya, doa itu bukan satu arah. Doa itu dua arah. Waktu kita berdoa, kita pun harus mendengar suara Tuhan. Ya, betul Tuhan bicara lewat firman, tapi juga Tuhan bicara lewat pada saat kita bersama dengan Dia, berdoa. Tapi waktu kita menghadap tahta kudusnya, kalau ada spirit kemunafikan, Tuhan tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Karena apa? Ada dosa, saudara. Ada dosa yang ada ketidakgenuinan, tidak keaslian. Ya, nah itu tidak bisa dikerjakan ya oleh kita pada saat kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ingat ya, Matius 6 ayat 5. Ketiga apa saudara? Kemunafikan menghambat apa? Pertumbuhan rohani kita. Ya, kalau dibiarkan lama-lama, saudara cuekin ini kemunafikan, terus pakai topeng, ya. Saya terus pakai topeng, lama-lama apa saudara? Kerohanian kita jadi kerdil, ya. Tidak bisa bertumbuh. Nah, orang yang seperti ini akan menjadi sumber konflik, sumber masalah. Ya, karena tidak bertumbuh. Oleh sebab itu saudara, Tuhan nyatakan bahwa hati-hati dengan kemunafikan. Harus dilawan dengan integritas. Kita harus lawan dengan integritas. Kita harus lawan dengan apa adanya kita. Oke saudara? Setuju? Amin. Integritas juga tuh saudara, selain kemunafikan yang dilawan, ada satu saudara, ini ada hal yang baru. Saya juga, ini namanya namanya itu gaslighting. Kalau saudara pernah dengar, tahu saudara, mungkin istilahnya ini very rare ya, jarang kita dengar. Tapi ini lagi ngetrend, ya, ini lagi ngetrend sikap seperti ini, gaslighting. Tahun 22 ini saudara, kalau saudara search, ya, ada satu report, ini namanya Merriam-Webster. Kalau saudara cek ya, paling banyak search wordnya ini gaslighting nih.
Nggak ada belum. Oh, nggak ada ya? Nah ini ya, ini gaslighting nih, ya. Nah gaslighting ini saudara sedang marak ini. Ini adalah satu bentuk manipulasi dan pencucian otak, ya, yang dilakukan oleh seseorang sehingga korbannya itu meragukan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya, ya, ada satu relasi, nah satu ini melakukan kesalahan, ya, nah orangnya ini akan melakukan gaslighting ini, dia bukannya bilangnya dia yang melakukan kesalahan, malah orang yang opposite relasinya yang akan dimanipulasi. Jadi kamulah yang melakukan kesalahan, saya tidak bersalah. Jadi sepertinya itu dia dipapet, saudara. Nah ini lagi marak, saudara, sehingga akhirnya orang cenderung jadi kehilangan identitas, persepsi dan kepercayaan diri. Jadi seperti manipulatif, tapi ini lebih daripada kesehatan mentalnya jadi keganggu, saudara. Ya. Nah akhirnya sering kegoncang, akhirnya dia jadi tidak punya kepercayaan diri. Dan ini banyak anak-anak muda, ya saudara. Kalau misalnya saya juga lumayan baca-baca ini untuk menolong anak saya, saudara. Anak saya di dalam usianya masih di bawah 30, ya, dan juga satu lagi di bawah 20. Saya perlu tahu ini untuk menolong anak-anak saya, dan saya perlu menolong dia untuk punya integritas melawan spirit ini, gaslighting, saudara. Ya, sehingga orang yang punya integritas, karena orang yang punya integritas ini, saudara, adalah orang yang pakem, ya, tidak mendua hati, ya kan, tidak bisa digoncang-goncangkan. Pada saat dia beriman kepada Tuhan, orang yang punya integritas tetap stick. Orang mau ngomong apa, nggak bisa, tetap dia stick kepada imannya, dan itu menolong sehingga tidak bisa dimanipulatif. Orang mau ngomong apa, no, ya, karena dia sudah terbiasa berintegritas. Dia tidak dicuri identitas Kristusnya dalam kita. Ingat ya saudara, kita punya identitas baru. Tadi ada pujiannya, ciptaan baru. Dan iblis seringkali, apa saudara? Mau mencuri identitas Kristus kita. Ya, identitas manusia lama kita, yes, itu banyak hal-hal yang kita harus perlu direnovasi. Tapi Tuhan juga memberikan ciptaan baru. Waktu kita tinggalkan manusia lama kita pakai ciptaan baru. Kalau kita tidak hati-hati, iblis akan ambil lagi. Dan orang akan jadi lupa bahwa dia punya kuasa Tuhan. Dia punya Tuhan di dalam hidupnya. Dia jadi takut, mau apa-apa takut. Padahal sudah selamat, sudah jadi anak Tuhan. Benih ilahinya gak bisa activate. Parah, saudara. Jangan pikir ini bukan parah, tapi parah. Akhirnya kesini takut, kesana takut, mau disuruh ini takut. Aduh jangan deh nanti gini, saya nggak bisa. Karena apa saudara? Krisis identitas dalam Yesus. Tapi waktu kita selalu tekankan atau melatih diri kita untuk berintegritas, kita jadi semakin berani, semakin kita kokoh. Amin. Nah saudara, ya ada hal yang lain lagi, yaitu integritas artinya bukan seseorang yang tidak berdosa, tetapi orang yang punya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Ya, antara lain perkataan dan tindakannya ini, ya, sama sesuai dengan prinsip yang dia pegang. Semua kita harus kerjakan dan kita taruh pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu satu-satunya kekuatan untuk kita, dasar untuk kita berintegritas. Amin, saudara. Karena firman Tuhanlah yang menuntun kita. Nah, arti yang ketiga, saudara, integritas, kehidupan Kristus yang berintegritas artinya integritas berarti bertanggung jawab. Ya, artinya juga bertanggung jawab, saudara. Orang yang berani bertanggung jawab adalah orang yang bersedia mengambil resiko dalam keadaan yang sulit. Integritas ini juga orangnya bertanggung jawab, saudara. Bukannya tidak bertanggung jawab. Orang yang sudah apa adanya, dia sudah tumbuh dewasa, ya, sudah bisa memberi diri dalam lingkungan ini loh saya, dan dia bisa bertanggung jawab, saudara. Nah, orang yang bisa bertanggung jawab ini bisa mengambil resiko dalam keadaan sulit apapun karena dia pegang kekuatan imannya dalam Tuhan. Ya, amin, saudara. Satu hal yang paling saya terus latih soal tanggung jawab, integritas tanggung jawab ini. Kadangkala saudara, di dalam kehidupan bergaul, ya, ada banyak juga teman-teman sahabat saya, dia nggak terlalu tahu tanggung jawab saya di dalam rumah Tuhan. Kadang-kadang
sedikit. Tapi saudara, integritas tanggung jawab itu bergejolak itu di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saya nggak bisa biarkan, kalau saya mau hidup dalam integritas, saya tidak bisa biarkan, oh iya, gimana nanti deh, Pastor Niklas tinggal telepon, Bapak ikut baik itu sementara untuk 3-4 hari. Enggak saudara, kalau saya mau hidup dalam integritas, saya pun harus menggunakan apa yang ada pada saya untuk bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah kasih. Amin. Saya harus say no, walaupun saya pengen saudara. Tapi integritas ini saya harus belajar untuk say no. Saya bilang sama teman saya itu baru-baru ini saudara, minggu lalu saya diajak. Tapi saya lihat November, saya nggak bisa, saya ada tanggung jawab. Mir sebentar aja nggak bisa. Saya harus say no. Ya, berani integritas tanggung jawab itu susah saudara. Tapi itu Tuhan tuntut terus, Tuhan mau kita latih kita supaya perkenanan Tuhan ada. Amin. Juga saudara, tanggung jawab berarti proaktif. Ya, jadi integritas itu bukan cuma apa adanya saya nggak bisa. Bukan, saudara, mengupgrade diri. Moralnya di-upgrade. Ya. Saudara, ini dapat dia nangkep moralnya di-upgrade. Jadi proaktif. Tadinya statis, apatis, tapi jadi proaktif. Sampah di itu diambil. Troli, ya. Amen. Tadinya ditinggal kan, supermarket langsung ke mobil, taruh. Biasanya kan nggak ada orang tinggal itu ya. Nggak bisa saudara, kalau mau belajar untuk berintegritas, moral kita, martabat kita dinilai Tuhan, harus belajar yang namanya integritas itu bertanggung jawab, proaktif. Ya, yang ketiga adalah memberikan yang terbaik. Ya, saudara sudah mengenal bahwa excellent spirit harus terus kita activate, harus kita latih. Ya, jangan asal-asalan dalam melayani Tuhan. Jangan cuma udahlah, Pak Ronald, ya udahlah nanti ya. Saya bentar 5 menit lagi datang ya. Padahal nanti misalnya ya saudara. Tapi banyak hal-hal seperti itu. Tapi apa saudara, berikan yang terbaik. Amin. Yang lanjutnya saudara, arti kehidupan berintegritas artinya menguasai diri, mendisiplin diri. Nah, ini juga tantangan saudara buat saudara dan saya. Amin, disiplin. Apalagi kita udah punya umur segini ya. Biar begini-begini katanya nih, saya udah gocap lebih. Udah mau masuk earlier lansia katanya. Menurut ukuran usia saya sudah masuk ukuran early lansia. Nah, saudara tahu kalau namanya early lansia itu kebiasaan Di sini. disambut ya Bang. Jadi kebiasaannya udah lama nih, ya yang udah lama nih, udah tebal kan saudara. Melatih diri disiplin tidak mudah saudara. Ya, mendisiplinkan diri itu tidak mudah. Kalau misalnya biasanya marah nih, kalau kita disinggung orang, dimistreat orang, ada kebiasaan yang kita bawa apa mukanya mungkin jadi asem saudara, ya kan langsung asem. Tapi kalau mau berintegritas ini, kalau hidup di dalam disiplin, termasuk juga hidup dalam kasih kan, muka nggak boleh asem. Gimana nih ya kan? Nggak boleh asem dong, kan hidup dalam kasih kan. Disiplin apa muka dong, ya kan? Jadi apa mesti latih di muka. Gitu ya. Harus sih saudara, jangan terus dilatihnya jadi asem. Ya siapa yang mau menikmati kehidupan kita? Siapa yang mau dekat dengan kita kalau punya moral seperti itu? Nggak ada yang mau saudara. Ya, jadi kita perlu melatih disiplin, termasuk itu hal-hal yang kayaknya sederhana. Ya, melatih yang sederhana lah. Apa? Say hello atau apa, biasanya mungkin kita orang introvert susah mau say hello, ya kan? Tapi disiplin lah untuk say hello, walaupun kita nggak terlalu suka, ya misalnya. Tapi lama-lama pasti itu akan membangun satu kebiasaan baik, dan kita jadi mampu menguasai diri. Istilahnya walaupun introvert, tapi introvert yang ceria, gitu. Walaupun kita bisa say hello, gitu ya. Amin, saudara. Nah, bagaimana saudara? Integritas harus dibangun dalam segala aspek. Ya, integritas ini dalam aspek apa, saudara? Yang pertama adalah aspek diri dan keluarga. Ya, contohnya Ayub. Saya senang sekali dengan Ayub. Ayub ini contoh teladan yang baik buat kita semua. Karena dia ini adalah integrity man, ya.
yang saleh saudara, walaupun punya istrinya kurang asoy, ya saudara tahu ya istrinya ya, tapi dia benar-benar mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan, ya. Kalau dikatakan Ayub 1 dia adalah seorang yang saleh dan jujur, nah itu jelas orang integritasnya ada, saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu jelas saudara. Tapi keadaan pasangan istrinya seperti itu tidak menggoyahkan dia punya moral. Ada banyak sekarang pernikahan saudara, ya, istri tidak melayani, suami tidak melayani. Suami tidak mau melayani, nggak boleh melayani ya, jadi istri tidak melayani, ya. Moralnya tergantung si pasangannya, moral melayaninya ya saudara. Jadi akhirnya pekerjaan Tuhan ataupun rencana Tuhan tidak bisa digenapi. Ya, ada banyak tapi tidak dengan Ayub. Ayub ini luar biasa saudara. Bukan hanya dirinya dia pertahankan, dia pelihara integritasnya kepada Tuhan, tapi anak-anaknya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5 apa saudara? Anaknya itu waktu dia pesta, dia panggil anak itu, setelah itu pesta berlalu, dia menguduskan. Seberapa banyak kita ingat anak kita juga harus dipelihara integritinya. Kita kadang-kadang ada banyak, ini udah banyak saudara, terus terang aja. Seringkali orang tua bilangin, dia mau udah punya kehidupan sendiri, susah dibilangin, ya, susah dibilangin, udah deh biarinlah. Padahal itu masih tanggung jawab kita. Walaupun sudah menikah, tetap masih ada tanggung jawab seorang tua. Tapi seringkali saudara, seringkali seperti itu. Akhirnya generasi kita oke, kita punya integriti, tapi di bawah kita loss, hilang, integritinya merosot. Ya, tapi tidak dengan Ayub. Jadi saudara, saya dan saudara harus bukan cuma kita hidup di dalam memelihara integritas, tapi juga keluarga kita, anak-anak kita. Kita teriak kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini dia tidak bisa mendengarkan nasihat saya, hari ini saya tidak bisa berkata-kata apa, Tuhan besok kasih saya kesempatan. Besok nggak bisa, Tuhan tolong besoknya lagi. Besoknya lagi belum bisa, Tuhan tolong besoknya lagi. Tidak jemu-jemu, ya, untuk membangun moral yang baik, yang kudus di hadapan Tuhan untuk anak-anak saudara dan saya. Amin. Amin. Nah seperti ini saudara, yang kita harus ingat bahwa Ayub menjadi salah satu contoh, ya, untuk menjaga bukan kemurnian dianya sendiri tapi seluruh keluarganya. Jangan cuek dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah integritas harus dibangun di dalam aspek apa? Pekerjaan. Ya. Ya mungkin di sini pekerjaan, mungkin ada banyak hal, yaitu pekerjaan di rumah, ya, atau pekerjaan di dalam fungsinya sebagai menolong mantu atau anak-anak, ya. Atau bagi saya dalam pekerjaan yang real, yang masih bekerja saudara. Nah ini juga harus dijaga, ya, jangan sampai akhirnya di dalam rumah oke, di pekerjaan nggak oke integritasnya. Ya, tapi kalau kayak seperti Yusuf bagus sekali saudara, ya, dia adalah apa saudara? Orang yang dipercaya oleh tuannya, sehingga segala milik tuannya diserahkan kepada Yusuf. Dia adalah seorang yang luar biasa saudara, ya. Ini menjadi contoh teladan juga buat kita semua, bahwa even pun dia sudah dipercaya, dia juga tidak otak-atik istrinya, ya, padahal istrinya itu suka sama dia, ya, saudara tahu ya. Dan dia menjaga benar rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia menolak untuk melakukan hal yang tidak baik kepada istri majikannya. Nah, integritas yang the nextnya apa saudara? Dibangun di dalam iman. Nah, ini salah satu contoh yang baik juga adalah dengan Habakuk, ya. Nah, Habakuk saudara yang terkenal apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan.
Dan tidak dalam musafi dalam kadang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Habakuk ini saudara, dia adalah seorang nabi yang punya integritas dengan imannya. Ya, benar saudara, dia diawali kalau saudara baca di Habakuk, ya, dia mengalami satu struggle untuk memohon karena dia melihat orang fasik menindas orang yang benar, ya. Tetapi pada akhirnya Habakuk ini mengerti tentang rencana Tuhan dan dia tetap setia bertekun dalam doanya, saudara. Ya, akhirnya dia bisa ada satu ayat yang Habakuk 3 ayat 17-19 yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dia tetap percaya, dia tetap bertekun dalam doa. Ya. Mama saya, dia dari seorang muslim, dia saudara mungkin sudah tahu kan ya. Nah, waktu dia sudah menerima Kristus dalam hidupnya, karena dia itu masih ada keturunan ningrat, dia itu ditentang saudara ya dengan ayah saya. Nah, waktu dia orang tuanya pikir ayah saya itu dibawa oleh mama saya itu jadi Kristen dibawa oleh orang tua, oleh suaminya. Tapi padahal sebenarnya mama saya yang bawa suaminya ke Kristen. Pada saat itu waktu menikah, orang tua saya menikah secara Islam. Kemudian, nah pada akhirnya saudara, setelah jadi Kristen dan mama saya menyampaikan kepada papa saya dan papa saya akhirnya jadi Kristen, kemudian orang tuanya dan saudara-saudaranya menentang sekali. Dia katakan harus cerai gitu ya, karena kamu sudah jadi Kristen dan kamu lebih baik cerai, tidak boleh berhubungan dengan suami kamu, dan kamu dibawa untuk ke keluarganya. Tapi integritas imannya ini sudah ada saudara, dia sudah build. Kemudian dia katakan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya, karena memang itu saudara, kalau orang tua saya datang, ada kumpulan keluarga, mama saya selalu di pojok, dia nggak berani deket-deket saudara, ya, karena dimusuhin, karena itu jadi musuhin saudara. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, mama saya katakan kalau saya sampai cerai, saya akan masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta. Jadi akhirnya orang tuanya takut, ya daripada jadi pendeta, udah deh katanya, dan daripada pendeta udah kamu gak usah cerai, daripada jadi ekstrim lagi cerai nggak jadi ini balik lagi ke agama yang dulu, tapi malah jadi pendeta. Akhirnya nggak jadi, ya udah kamu nggak usah katanya gitu. Karena apa? Integritas imannya, ya, dia sungguh-sungguh dia pegang, dia tidak mau tukar dengan yang dia kokoh, ya, Yesus satu, Yesus dua, selamanya Yesus. Amin saudara. Amin. Nah saudara, yang terakhir adalah integritas pelayanan. Ya, dari integritas pelayanan kita bisa belajar dari Rasul Paulus, ya saudara. Nah Rasul Paulus ini luar biasa juga, ya. Even, itu kalau saudara baca dalam ininya, kita tuh kalau menderita karena hujan deras besar terus harus ke gereja, hujan-hujanan masih belum apa-apa saudara. Aku menderita nih karena harus hujan nih, basah-basahan ke gereja. Itu nggak ada seujung-ujung kukunya kalau dibandingin Rasul Paulus saudara. Nah Rasul Paulus ini luar biasa saudara, bisa baca bagaimana dia itu sampai didera saudara, ya kan? Badannya, perasaannya, ya, kehidupannya, dia mengalami penderitaan demi tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya saudara bisa baca di 2 Korintus 6 ayat 1. Sehingga dia sanggup katakan kepada jemaat di Korintus untuk menasehatkan supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang diterima. Kalau dia tidak menjalani hidup dengan integritas, mana bisa dia bilang, mana bisa ada keluar katakan 2 Korintus 6 ayat 1. Ya, oleh sebab itu saudara, kita juga harus periksa diri sebagai pelayan Allah, karena saudara dan saya ini pelayan Allah. Bukan cuma terbatas di sini, tapi di rumah sebagai pelayan Allah, di lingkungan sebagai pelayan Allah, dimanapun saudara tetap statusnya sebagai pelayan. Ya, nah itu kita harus timbulkan namanya integritas pelayanan. Tetap
tidak goncang walaupun kita mengalami penderitaan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu kesaksian, saudara. Ini mungkin ada gambarnya. Ini saya mau kasih tahu mukanya supaya saudara juga tahu. Ini belakangnya saya, ini anak saya. Belakangnya ini seseorang yang saya temui waktu saya kemarin ke Indonesia, saudara. Ya, saya sudah minta izin kepada, saya panggilnya tante, pada tante Ahau ini ya. Nah, tante ini, saudara, ini luar biasa. Saya banyak belajar dari kehidupannya. Dia punya kesaksian, saya izinkan saya sharing untuk kesaksian hidupnya ya. Nah, tante ini, saudara, dia ini belum kenal Tuhan. Ya, awal dari kesaksiannya adalah dia ini belum kenal Tuhan. Dan suaminya ini adalah suaminya ini. Jadi seperti seperti suka ngebacain nasib orang. Oh iya ya, nasib saya nggak tahu ya Indonesia. Iya ya. Ya suka ngebacain nasib orang, saudara. Sampai ada, saudara mau tahu, sampai yang terkenal itu artis-artis terkenal, saya nggak usah sebutin namanya lah ya. Artis-artis terkenal tuh datang ke suaminya, saudara. Ke dia itu udah istilahnya accurate istilahnya, sehingga dia hidup berkelimpahan. Jadi si tante ini hidupnya berkelimpahan karena suaminya itu gampang dapat uangnya, karena kan suka yang ngeramal ya. Nah suatu hari dia tuh, nah Tuhan tuh luar biasa ya, Roh Kudus tuh luar biasa. Kalau sudah mau memilih orang tuh nggak tanggung-tanggung. Dia bisa ada dalam pertanyaan di hatinya, kalau gua mati, katanya. Dia kan orang Chinese sih, kalau saya mati, saya kemana ya, katanya dia. Bisa ada pertanyaan seperti itu. Yang mana, saudara, hidupnya aman-aman aja, hidupnya nyaman-nyaman aja, berkelimpahan uang, dia mah gampang. Dia bilang, oh orang namanya pengen tahu masa depannya, saudara mau bayar berapa aja boleh gitu kan. Tahu-taunya Roh Kudus itu luar biasa. Dia ketuk, dia kasih satu pertanyaan, cukup satu pertanyaan, kalau dia mati kemana? Itu pertanyaan itu muter di pikirannya. Dia bilang, ini tepekong terima dia nggak ya? Dia bilang, tepekong terima dia apa enggak? Dan itu banyak tepekongnya kan ya, saudara. Nah itu dia bilang, tepekong terima dia nggak? Nah satu hari, saudara, cicinya tuh cinta Tuhan ya, cicinya itu ke gereja, dia cinta Tuhan. Terus udah gitu dia itu katakan ke dia nih, ke si adeknya, sekarang lu ya nggak tahu gimana bisa ngomong ke adiknya, sekarang ya lu dibanjirin uang, nanti ya lu dibanjirin api. Nanti ya lu dibanjirin api. Begitu dia dengar itu si api, dia langsung connect sama dia punya pertanyaan, saudara, ya kan? Padahal cicinya nggak tahu kalau dia tuh ada pertanyaan seperti itu. Tapi tiba-tiba cicinya bilang, ya sekarang lu, katanya, lu dibanjirin api, dibanjirin uang, nanti lu dibanjirin api. Itu dia langsung jadi, aduh bagaimana gitu ya. Nah tahu saudara apa yang terjadi? Dia tanya nih ke cicinya, emangnya apa sih, katanya, perasaan lu apa sih kalau lu ke gereja? Lu punya perasaan apa kalau kamu tuh ke gereja? Dia bilang sama cicinya. Terus cicinya cuma bilang satu kata, indah. Satu kata, indah. Dia penasaran, saudara, indah. Kemudian akhirnya Roh Kudus dorong dia ke gereja. Padahal si suaminya tuh nggak boleh kan ke gereja, namanya dia tepekong kan, dia anti gereja. Dia diam-diam dia ke gereja, saudara. Dia ikut. Dia bilang kata indah, tuh dia penasaran, pengen apa, tahu arti indah. Dia pergi nih, saudara. Waktu dia ke gereja, dia duduk, dia bawa itu anaknya. Dia itu baru dia rasain berbeda saat dia duduk dekat tepekong. Dia rasain bener ya, dia bilang, kok ini ada perasaan yang dia nggak bisa rasakan, bisa diekspresikan gitu. Begitu luar biasanya, damainya itu begitu luar biasa. Sampai anaknya waktu itu masih nggak terlalu kecil, masih nggak terlalu besar. Dia bilang, Mam, kok beda ya, katanya. Saya duduk di dekat tepekong sama saya duduk di gereja. Jadi nggak bisa berasa begitu. Itu kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Padahal gereja yang dia datang itu bukan gereja besar, saudara, gereja kecil. Ya, tapi hadirat Tuhan luar biasa. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul, hati dibuka, Tuhan masuk.
Begitu dia merasakan itu, dia pegang perasaan itu, sudah dia mau pulang dong, dia mau lagi kan, ketahuan sama si suaminya, marah si suaminya, dia bilang, lu ya katanya pergi ke gereja, wah kan kasih uang, padahal dia kan sebenarnya butuh uang saudara, dan dia suka uang orangnya, emang dia suka uang saudara, orangnya demen uang, tapi saat itu dia bilang, memang saya akui, dia kesaksian sama saya, dia bilang, saya akui Mira, saya ini matre, dia bilang gitu, saya ini apa-apa ukurnya uang. Tapi pada saat itu suaminya bilang, saya tidak akan kasih uang kamu tidur di sofa, kamu jangan ke gereja lagi. Saya rela katanya tidur di sofa, dia nggak pegang saya, dia nggak sentuh saya, dia nggak ngomong apa-apa, saya rela, dia nggak kasih uang, saya rela. Dia tidur di sofa berbulan-bulan. Saudara, imannya dipegang, integritasnya timbul. Saudara, apa yang terjadi? Langsung dia lama-lama mungkin si suaminya kesian udah berbulan-bulan, didiamin aja, dia pergi lagi, dia bikin bacang saudara, dia bikin bacang, dia jualan, karena kan itu dia perlu juga saudara, nggak dikasih uang kan buat anaknya, dia bikin bacang, dia jualan di gereja, dia bikin itu, lama-lama cair juga saudara. Tuhan tuh luar biasa, integritasnya membela dia, integritasnya terus bicara buat dia. Akhirnya suami bilang, ya udah deh, kalau lu mau gereja, lu jangan suruh gua datang ke gereja. Ya udah, sampai berbulan-bulan, akhirnya suaminya cair, udah boleh, nggak tidur di sofa lagi, dia balik lagi. Kemudian the next journey-nya ini udah lama-lama saudara. Ini Tante Aho ini luar biasa, dia tetap teguh imannya tetap naik. Tuhan izinkan ada satu penderitaan. Tahu saudara penderitaan apa? Anaknya saat itu usia 15 tahun, kurang lebih. Chinese kan saudara, ternyata dia masuk ke jadi agama seberang, Muslim. Ya, dia jadi agama seberang, dia nggak tahu-taunya dia keluar dari rumahnya ke agama seberang. Kemudian tahu apa yang terjadi saudara? Ini anak bilang sama si mamanya, dia nggak mau balik lagi pulang. Dia nggak mau balik pulang lagi karena dia juga punya pacar, masih SMP punya pacar. Jadi itu si pacarnya mau pakai ini kan guru-guru, terus dia bilang, saya tidak mau balik dan saya jadi membenci orang-orang Chinese saudara gitu. Pokoknya jadi begitu saudara. Aduh, tahu apa yang dia kerjakan? Dari umur 15 dia tahu anaknya seperti itu, ini lututnya saudara. Dia berlutut di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan, minta kemurahan Tuhan. Jam pagi-pagi dia berdoa. Dia udah bukan muda lagi saudara, udah nggak muda lagi. Dia berlutut di hadapan, dia berdoa. Saya nggak lupain Tuhan. Setelah hampir 7 tahun, anak itu kucuk-kucuk balik. Dia telepon, "Ma, saya mau pulang." Padahal dia udah bawa, istilahnya dia udah nggak bisa itu, anaknya udah jadi firm gitu ya. Tahu-tahu anaknya pulang, saudara. Pulang dan kembali lagi mau hidup bersama Kristus. Luar biasa, saudara. Waktu hidup bersama Kristus, suaminya lihat, wow, ini istri, anak begitu dimenangkan. Kalau ada banyak orang tua, anak begitu dibuang, saudara, udah luas lagi, putus hubungan. Anak begitu dimenangkan bagi Kristus. Amen. Suaminya sebelum meninggal terima Yesus. Amin. Integritas. Ya, amin saudara. Integritas itu luar biasa dampaknya. Oleh sebab itu kita harus pelihara terus. Bagaimana memelihara? Bagaimana membangun usaha? Ada satu usaha yang harus ditumbuhkan untuk integritas. Harus bangun manusia rohani kita. Manusia rohani kita harus diperbaharui dengan mata yang tertuju pada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Ayo sama-sama kita buka, atau kita sama-sama di sini ada. Coba sama-sama dikit lagi. Katakan apa? Hendaklah hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Urusan kita membangun manusia rohani kita. Ya. Tadi udah bagus ya yang yang kemarin. Jangan lewatkan perenungan firman, jangan lewatkan doa, ya. Yang kedua apa? Untuk membangun integritas harus kembangkan lewat proses dan tekad. Nah, jadi tekad itu penting. Mau masuk dalam proses juga penting, saudara. Ya,
Jadi kalau tekadnya nggak ada, nggak bisa, saudara, integritas nggak bisa terbentuk. Yang ketiga apa? Konsistensi untuk taat pada firman. Ya, jangan hari ini taat, besok ya absen, taat, absen, nggak bisa, integritas sudah terbentuk. Yang terakhir adalah hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, nah ini 4, saudara. Itu aja. Jadi membuat integritas kita terbentuk. Amin. Siapa yang mau punya integritas? Amin. Haleluya. Saya pun juga mau kita berjuang bersama-sama, ya, supaya apa? Kita hidup. Saat kita hidup buat Kristus, saat kita mati pun buat Kristus, Kristus dimuliakan, dan banyak orang melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Om Sam. Oh iya, kita udah. Kita mau nyanyi Indah rencanamu, ya. Amin. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Di tempat ini, saudara, dan siapa yang rindu mau hidup di dalam integritas. Amin. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan sore ini, Tuhan, we need you. Kami perlu your power, kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Oh Bapa, Engkau melihat tangan kami, kerinduan kami, hati kami, Tuhan. Kami mau hidup, Tuhan, seturut dengan apa yang Kau mau, yaitu hidup dalam integritas, Tuhan. Hidup tidak bertopeng-topeng, Tuhan. Hidup murni di hadapan-Mu, Tuhan. Hidup utuh di hadapan-Mu, Tuhan. Bapak, oleh sebab itu kami, Tuhan, bawa hati kami bawa seluruh kehidupan kami, jamah hati kami, Tuhan, keberadaan kami di dalam nama Yesus, supaya Tuhan kami mendapat urapan baru, your fresh anointing, Tuhan, yang memampukan kami hidup untuk berintegritas, Tuhan. Dan sehingga nama Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kami, Tuhan. Orang-orang di sekitar kami boleh melihat Yesus, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, kami tidak mau hidup dalam kemerosotan rohani, Tuhan. Kami tidak mau hidup, Tuhan, di dalam menjadi batu sandungan bagi anak cucu kami, Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam batu sandungan dengan rekan-rekan kerja pelayanan kami, Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami, Tuhan. Engkau yang punya kuasa, Roh Kudus, kami bebaskan Engkau memimpin hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, waktu Engkau pimpin hidup kami, Engkau yang menjamin kami, Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, kami embrace firman-Mu, Tuhan. Dan kami pulang, Tuhan, dengan satu tekad
bahwa kami mau hidup berintegritas, Kristen yang integritas Tuhan, melayani Engkau sepanjang hidup kami, dalam iman kami, di dalam tanggung jawab kami, untuk Engkau dimuliakan. Di dalam nama Yesus kita semua katakan, amin.